Baru ini kita banyak mendengar korban investasi bodong atau ilegal alias suntik modal alat kesehatan. Korbannya banyak adalah kalangan menengah ke atas. Ya, dan lucunya modusnya adalah mengumpulkan dana untuk membeli alat-alat kesehatan. Contohnya untuk alat tes PCR, antigen, dan jarum suntik dan lain sebagainya. Jadi kedoknya mereka mengumpulkan dana untuk bisnis. Padahal selalu saja modus investasi bodong itu adalah Ponzi scheme atau skema Ponzi, di mana keuntungan yang didapat dari member yang mendaftar adalah uang dari member baru yang didaftarkan, yang dicari oleh orang lain, yang member mencari member get member. Akhirnya skema ini akan menguntungkan pemilik yang membuat sistem ini. Jadi keuntungan itu adalah keuntungan yang didapat dari member lain. Nah, berbagai macam modus yang sering dipakai oleh para penipu, mulai dari pura-pura berbisnis kelapa sawit, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus berpikir kalau ada investasi yang menawarkan return yang besar, kita harus berpikir apakah benar, di mana logikanya. Sedangkan kalau kita menaruh uang di bank dengan nilai yang besar, bank juga tidak berani memberikan kita return yang besar. Kenapa mereka tidak meminjam di bank? Kenapa mereka harus mencari orang? Dan seperti robot forex, banyak scam juga di kripto juga. Itu adalah bisa terjadi karena di zaman pandemi ini, orang-orang udah pada frustasi bagaimana cara untuk mencari uang. Karena ketika membuka bisnis, malah PKM, malah semuanya sangat berisiko. Dan daya beli juga sangat rendah karena tingkat pengangguran dan bisnis tidak berjalan gara-gara pandemi ini. Jadi teman-teman, hati ya jika kalian ditawarkan investasi yang seperti itu. Bahkan jika circle kalian, pertemanan kalian juga menawarkan itu, kalian harus berpikir. Saya sudah membuat artikelnya di blog saya di bukuinvestasi.com. Kalian bisa baca di situ bahwa saya memberikan tips. Salah satu tipsnya yaitu kalian harus berani berkata tidak pada orang yang menawarkan kepada kalian, walaupun itu keluarga atau teman dekat kalian. Karena ingat, uang yang kita cari adalah uang kita sendiri, uang hasil kerja keras kita. Jadi jangan sampai kita membiarkan uang kita hilang begitu saja. Nah, yang kedua, kalian harus banyak membaca atau mencari info tentang investasi tersebut. Apakah ada diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau tidak. Yang ketiga, jika kalian melihat atau keluarga kalian memposting profit cuan setiap hari dan sebagainya. Hari ini cuan 3%, modal 1 miliar menjadi dapat berapa gitu, dapat 30 juta. Kalian abaikan saja. Cuan pada hari ini belum tentu uang itu akan selamat di kemudian hari. Bisa saja kalian untung jika timing kalian tepat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalian bisa tahu timing yang tepat tersebut? Bagaimana pendapat kalian? Jawab di kolom komentar ya guys. Hati-hati ya.